Assalamualaikum teman-teman, di konten kali ini masih meneruskan franchise dari film Alien. Setelah Alien keempat yang dirilis tahun 1997, loncat jauh ke 2012, yaitu film berjudul Prometheus. Jika dilihat dari timeline waktunya, film ini merupakan film pertama atau asal mula dari film Alien sebelum-sebelumnya. Tetapi jika kita lihat dari segi kecanggihan, tentu film ini terlihat lebih canggih karena memang diproduksi di tahun 2012 yang sudah sangat maju dari segi teknologi. Oke, kita mulai. Zaman dahulu, ketika jutaan tahun yang lalu, sebuah pesawat ruang angkasa dari ras alien humanoid tiba di planet Purbakala, mungkin itu bumi. Salah satu alien mengkonsumsi cairan gelap, menyebabkan tubuhnya hancur dan jatuh ke air terjun terdekat. DNA-nya itulah yang kemudian hancur dan bergabung kembali dan mulai menyebarkan kehidupan di planet ini. Tahun 2089, di Ice Cay, lepas pantai Skotlandia, pasangan arkeolog Elizabeth Shaw yang diperankan oleh Noomi Rapace dan Charlie Holloway yang diperankan oleh Logan Marshall Green menemukan peta bintang di sebuah gua yang mereka rekam di antara sisa-sisa budaya kuno lainnya. Peter Weyland yang diperankan oleh Guy Pearce, pendiri tertua dari CEO Weyland Corporation, mendanai pembuatan kapal penelitian ruang angkasa ilmiah yang disebut USS Prometheus untuk mengikuti peta bintang yang sebelumnya ditemukan oleh Dr. Elizabeth ke planet jauh yang diberi nama LP-223. Yang jaraknya beberapa tahun cahaya dari bumi. Para awak kapal melakukan perjalanan dalam kondisi hibernasi atau yang kita kenal dengan statis, dengan kecepatan rendah. Sementara David, yang diperankan oleh Michael Fassbender, dia merupakan android. Dia tetap terjaga di posisi kontrol pilot untuk membantu seluruh perjalanan mereka. Pada tahun 2093 atau setelah 4 tahun perjalanan, kapal tiba di orbit sekitar LP-223. Setelah dibangunkan dari statis, para kru yang diberitahu tentang misi mereka untuk menemukan alien kuno yang disebut insinyur, yang mungkin adalah pencipta ras manusia. Mereka juga melihat pesan holografik dari Weyland yang memberitahu mereka tentang pendanaannya untuk misi dan bahwa ia telah meninggal. Weyland juga memberitahu semua orang bahwa Charlie dan Elizabeth bertanggung jawab atas misi. Direktur misi yang juga putri Peter Weyland yang bernama Meredith Pickers mengeluarkan perintah untuk menghindari kontak langsung dengan makhluk hidup manapun yang mereka temukan di LP-223. Dan sampailah mereka di orbit planet yang sangat mirip dengan Saturnus. Setelah menempuh perjalanan selama 3 tahun, planet tersebut berada di galaksi yang jauh dari galaksi tempat bumi berada. Hanya bermodalkan pengetahuan Dr. Hollow yang menjelaskan jika planet tersebut mempunyai satelit seperti bulan dan mempunyai satu bintang seperti matahari yang sangat mungkin untuk mendukung kehidupan. Kenapa mereka sangat yakin dengan tujuannya? Dr. Hollow memperlihatkan artefak-artefak yang pernah ditemukan umat manusia sampai penemuan dia dan seolah menunjukkan kepada manusia jika mereka harus menemukan sang pencipta. Walaupun para kru tidak percaya begitu saja, tapi Dr. Elizabeth mencoba meyakinkan mereka. But it's what I choose to believe. Ketika mereka mulai menemukan tempat pendaratan, Dr. Hollow melihat sesuatu seperti sebuah bangunan di sana. Dia segera meminta kapten pesawat untuk segera mendarat. Tim yang dipimpin oleh Dr. Hollow pun memulai ekspedisi keluar menggunakan kendaraan dengan pakaian luar angkasanya. Sementara kapten pesawat dan Nyonya Pickers menunggu di pesawat. Mereka pun mulai masuk ke dalam bangunan yang terlihat sangat besar. Dengan kamera dari masing-masing tim, kapten pesawat dan Nyonya Pickers dapat melihat perjalanan mereka. Salah satu tim memakai beberapa alat pemindai untuk memetakan seberapa luas ruangan di sana dan apa yang dapat mereka temukan. Sampai mereka di satu ruangan, di sana terlihat air menetes dari atas. Dr. Hollow mengatakan itu artinya di sana terdapat oksigen yang memungkinkan mereka bisa bernapas. Tanpa ragu, Dr. Hollow melepas helmnya dan benar saja, udara di sana bahkan lebih bersih dari bumi. Sementara itu, David menemukan ukiran di dinding dengan pola yang langsung dapat dia baca. Setelah menekan beberapa pola, muncul sebuah hologram yang menampilkan makhluk seperti manusia besar sedang berlari ke satu ruangan. What the hell was that?
Mereka mengikuti hologram tersebut sampai pada pintu di mana hologram tersebut memperlihatkan ketika orang terakhir hendak masuk, pintu segera tertutup sehingga orang itu terjepit. Dan ketika Dr. Elizabeth menghampirinya, benar saja di sana terdapat mayat dari sebuah manusia besar tersebut. Tiba-tiba, Fifield merasa hal aneh di sana. Dia ingin kembali ke pesawat karena merasa takut. Satu orang lainnya pun ikut dengannya untuk kembali ke pesawat. David berhasil membuka pintu dan ketika mereka masuk, terdapat patung-patung, lukisan dinding, dan banyak benda aneh yang tersusun di lantai seperti guci, yang terlihat seperti ada makhluk hidup yang menyusun guci tersebut. Tanpa sepengetahuan Dr. Elizabeth, David membawa satu guci tersebut. Kapten pesawat memperingatkan mereka jika akan ada badai yang cukup besar segera menghampiri mereka. Dr. Elizabeth harus bergegas kembali ke pesawat dan melanjutkan penelitian besok pagi. Ia membawa kepala raksasa yang mereka temukan untuk diteliti. Sedangkan dua orang yang lebih dulu hendak kembali ke pesawat, mereka malah dibuat pusing dengan ruangan-ruangan di sana yang menyebabkan mereka terjebak dan tidak bisa kembali ke pesawat sampai badainya surut. Di pesawat, Dr. Elizabeth sedang memeriksa komponen genetik dari kepala yang mereka temukan. Ia mencocokkan DNA dari kepala tersebut. Ternyata sama dengan DNA manusia. Sedangkan David membuka guci yang dia bawa dan isinya yang berupa cairan hidup, ia campurkan ke dalam minuman. Dia memberikan minuman tersebut kepada Dr. Hollow. Secara tidak langsung, David menjadikan Dr. Hollow sebagai bahan percobaannya. Sementara itu, kru yang terjebak di dalam gua sampai pada satu ruangan yang terdapat tumpukan mayat dari manusia-manusia besar itu. Terlihat seolah membuka pintu, mereka mati di tempat itu. Para kru tiba-tiba dikagetkan oleh kapten pesawat. Alat pelacak mereka menemukan tanda kehidupan. Mereka pun pergi mencari tanda kehidupan tersebut. Di pesawat, Dr. Elizabeth memperlihatkan temuannya pada suaminya. Jika dia menemukan kecocokan DNA mereka dengan DNA dari manusia besar. Dan pada malam itu mereka menyempatkan waktu untuk membuat anak. Ya, itu yang mereka katakan. Di ruangan monitor si kapten dihampiri Nyonya Pickers. Awalnya Nyonya Pickers hanya ingin melihat alat pemetaan. Apakah sudah selesai memindai seluruh ruangan di gua. Tetapi kapten mencoba merayu Nyonya Pickers untuk bercinta. My room. Kembali ke gua, bukannya Milburn dan Fifield mencari sumber kehidupan yang tadi kapten temukan, mereka malah kembali ke ruangan yang sebelumnya Dr. Elizabeth temukan. Mereka mencoba beristirahat di sana, tanpa tahu ada makhluk-makhluk asing di sana. Dan benar, Milburn kaget, karena ada makhluk semacam belut mendekatinya. Dan saat dia melapor ke pesawat, tentu tidak ada yang menanggapi karena ruangan kapten sedang kosong. Ternyata makhluk itu bisa melebarkan kepalanya seperti kobra dan langsung menyerang mereka berdua. Fifield mencoba memotongnya dengan pisau, tetapi darahnya malah muncrat ke helm yang langsung membuatnya meleleh. Mereka berdua pun tewas. Ketika bangun tidur, Dr. Hollow mulai merasakan hal aneh. Ketika hendak mencuci muka, matanya mulai berwarna merah dan seperti ada yang bergerak di dalamnya. Para kru pun kembali melanjutkan penelitian mereka ke dalam goa. Sementara itu, David memisahkan dirinya dari kru yang lain karena si David ini pintar. Dia menemukan alat pelacak yang sebelumnya kapten lihat, menemukan tanda kehidupan di sana. Alat pelacak tersebut berada di balik pintu. Dan ketika David membukanya, ternyata di dalamnya merupakan ruangan yang menyimpan guci-guci seperti yang dia bawa sebelumnya dengan jumlah yang sangat banyak yang tersusun rapi. Dari situ dia menemukan satu ruangan lainnya. Itu terlihat seperti ruang pengendali pesawat yang dijaga oleh dua manusia besar seperti patung. David kemudian mematikan kamera yang tersambung ke pesawat. Lantas itu membuat Nyonya Pickers marah. Cut me off. Di tempat lain, kapten pesawat menemukan Milburn yang telah tewas. Sementara itu, kondisi Dr. Hollow semakin menunjukkan gejala aneh. Dr. Elizabeth pun mengajak para kru untuk kembali ke pesawat.
We have to go now. What do you say? Di ruangan yang David temukan, kembali terdapat hologram yang menunjukkan aktivitas di dalam ruangan tersebut. Sekarang David sadar jika itu merupakan sebuah pesawat dengan tujuan pendaratan di beberapa planet termasuk bumi. Setelah hologram itu berakhir, David melihat sepertinya ada satu manusia besar yang masih hidup yang sedang berada di dalam statis. Ketika para kru sampai di pesawat, Nyonya Pickers menahan mereka. Dia tidak ingin memasukkan Dr. Hollow ke pesawat karena itu bisa mengancam keselamatan para kru yang lain. Tentu Dr. Elizabeth tidak terima dengan keputusan Nyonya Pickers karena dia masih yakin jika suaminya bisa disembuhkan. Tetapi Dr. Hollow semakin tidak terkendali. Itu memaksa Nyonya Pickers harus melakukan tindakan dengan membakarnya. Melihat itu, Dr. Elizabeth hanya bisa menangis. Tiba-tiba Dr. Elizabeth tersadar di ruang medis dan David pun sudah ada di sana. David melepaskan semua benda yang menempel dari tubuh Dr. Elizabeth karena takut terkontaminasi. Mengingat di malam sebelumnya Dr. Elizabeth sempat berhubungan badan dengan suaminya dan ketika dilakukan pemindaian, David melihat jika Dr. Elizabeth kini sedang hamil. David menjelaskan jika itu bukan janin biasa karena dilihat dari besarnya itu sudah berumur 3 bulan, sedangkan Dr. Elizabeth baru melakukan hubungan 10 jam yang lalu dengan suaminya. Dr. Elizabeth mulai merasakan perutnya sakit. Ia meminta David untuk melakukan pembedahan dan mengeluarkan janin tersebut, namun David menolaknya. David memberitahu jika sebaiknya Dr. Elizabeth mengisolasi diri sampai mereka kembali ke bumi. David pun meninggalkan Dr. Elizabeth dalam kondisi lemah. Setelah sadar, Dr. Elizabeth pergi ke ruang mesin pembedahan. Dia mencoba prosedur pembedahan sendiri karena ingin mengeluarkan sesuatu yang ada di dalam perutnya tanpa diketahui para kru yang lain. Proses pembedahan pun selesai dan makhluk yang ada di dalam perutnya bisa dikeluarkan. Bentuknya seperti bayi gurita tanpa tentakel. Setelah itu dia membekukannya. Di ruang kontrol, kapten pesawat melihat kendaraan Fifield yang sebelumnya hilang sudah berada di depan pintu pesawat. 2 orang kru menjemputnya keluar. Namun naas, Fifield sudah dikendalikan makhluk yang ada di dalam tubuhnya dan membunuh para kru tersebut. Setelah beberapa orang ikut terbunuh, kapten berhasil menghentikannya dengan membakarnya. Sementara itu, Dr. Elizabeth menemukan satu ruangan di mana di dalamnya ternyata ada Mr. Wayland yang selama ini masih hidup dan ikut bersama mereka. Dia menjelaskan jika masa hidupnya hanya tinggal beberapa hari dan dia akan menemui manusia besar yang sebelumnya ditemukan David yang dia anggap itu sebagai penciptanya, meskipun Dr. Elizabeth lebih menyarankan mereka untuk pergi dari planet tersebut setelah kejadian yang dia alami. Orang pertama yang mengerti situasi di sana yaitu kapten pesawat. Dia yakin jika planet tersebut bukan tempat tinggal para insinyur, melainkan hanya sebuah pangkalan militer untuk alat pemusnah massal yang tersusun di dalam guci-guci yang kita lihat. Dan penyebab para insinyur itu tewas karena terjadi kebocoran pada guci-guci tersebut. Singkat cerita, mereka mulai menuju ke tempat pengendali pesawat yang David temukan untuk membangunkan sang insinyur. Sementara itu, kapten pesawat, Nyonya Pickers, dan asistennya menunggu di dalam pesawat. Dan di meja proyeksi, pemindai menampilkan bentuk asli dari Go yang mereka temukan. Sekarang nampak jelas jika itu adalah sebuah pesawat. Setelah sampai di ruang kendali pesawat, David membangunkan sang insinyur dari statis. Dia mencoba berkomunikasi dengan sang insinyur, namun apa yang terjadi? Dia menyerang mereka dan mengakibatkan Mr. Wayland tewas. Kepala David terpisah dari badannya. Sedangkan Dr. Elizabeth berhasil melarikan diri. Melihat ayahnya telah meninggal, Nyonya Pickers memerintahkan kapten untuk segera pergi dari planet tersebut. Dan tanpa menghiraukan Dr. Elizabeth, sang insinyur mengaktifkan pesawatnya. Sepertinya dia bersiap untuk perjalanan yang sempat tertunda, yaitu menuju bumi. Beruntung, Dr. Elizabeth segera keluar. Sebelum pesawat sang insinyur lepas landas, dia menghubungi kapten pesawat dan meminta kapten untuk menghentikan pesawat sang insinyur bagaimanapun caranya. Karena jika sampai pesawat tersebut lepas landas, maka penduduk bumi dalam bahaya.
Akhirnya kapten bersedia menjadikan pesawat mereka sebagai peluru untuk menabrakkan ke pesawat sang insinyur. Sedangkan Nyonya Pickers yang tidak mau mati di sana, dia menuju kapsul penyelamat untuk keluar dari pesawat. Sesaat setelah kapsul keluar, pesawat pun tabrakan dan hanya sebagian pesawat sang insinyur yang hancur karena pesawat mereka terlalu kecil. Namun itu sudah membuat pesawat sang insinyur terjatuh. Di bawah, Dr. Elizabeth dan Nyonya Pickers berlari dari tempat jatuhnya pesawat. Dr. Elizabeth berhasil menghindar, namun naas, Nyonya Pickers harus tewas terlindas badan pesawat. Belum berakhir sampai di situ. Kini, cadangan oksigen dari baju pelindung Dr. Elizabeth hanya tersisa sedikit. Beruntung masih ada bagian pesawat Wayland yang masih utuh dan di dalamnya terdapat perlengkapan yang Dr. Elizabeth perlukan. Ia mendengar sesuatu dari ruangan lain. Tak disangka, makhluk yang sebelumnya ia keluarkan dari perutnya ternyata masih hidup dan semakin besar. Dan dari luar, sang insinyur pun ternyata masih hidup dan hendak menyerang Dr. Elizabeth. Beruntung, saat sang insinyur menyerang, dia membuka pintu yang mengurung makhluk tadi dan makhluk itu pun balik menyerang sang insinyur. Itu dijadikan kesempatan Dr. Elizabeth untuk kabur. Dia mencari keberadaan David yang ternyata kesadarannya masih ada walaupun hanya tersisa kepalanya saja. David menjelaskan jika itu bukan satu-satunya pesawat di sana, ada banyak pesawat sang insinyur dan itu bisa mereka jadikan kendaraan untuk pergi dari planet tersebut karena David bisa menerbangkannya. Setelah Dr. Elizabeth menemukan David, dia tidak berniat kembali ke bumi, melainkan ingin ke tempat asal dari para insinyur. Dan dia pun mengeluarkan tubuh dan kepala David dari sana dan membawanya ke pesawat lainnya. Film pun ditutup dengan narasi dari Dr. Elizabeth. Dia menjelaskan jika tidak ada yang selamat dari misi Prometheus selain dirinya. Hari itu tahun baru 2094. Dan dia akan terus mencari. Pesawat yang mereka temukan berhasil terbang dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa tonton konten-konten kita sebelumnya dan nantikan juga konten-konten kita selanjutnya yang sangat menarik untuk diikuti. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum. I'm an icon, man. Ain't no girl about a 10. I should fuck her in a